Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Sebelum kita masuk ke tahap proses konseling individual, alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Siti Watakarya. Ibu, perkenalkan nama saya Rizka Yelena Manilo dari kelas 12 Ibu. Sebelumnya, apakah Rizka sudah pernah mengikuti proses konseling individual? Belum pernah Ibu. Baik, Ibu akan menjelaskan proses konseling individual itu di mana Rizka menceritakan permasalahan-permasalahan yang Rizka hadapi. Sebelumnya Ibu akan menegaskan 3 asas, di mana ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kerahasiaan. Di mana asas keterbukaan itu Rizka datang menceritakan permasalahan tanpa ada Rizka menceritakan permasalahan terbuka kepada Ibu. Di asas kesukarelaan itu Rizka datang tanpa ada paksaan dari orang lain. Asas kerahasiaan itu Rizka menceritakan permasalahan Rizka yang hadapi saat ini dan khusus sampai di sini saja, tidak ada orang lain yang tahu. Sebelumnya Rizka datang ke sini menceritakan permasalahan apa yang Rizka hadapi. Jadi Ibu, di sini permasalahan yang beta hadapi itu kita tidak cocok dengan teman kelompok kita sekarang. Rizka bisa menceritakan permasalahan yang Rizka hadapi. Jadi Ibu, kayak di setiap kelompok tugas itu beta selalu dapat teman yang beta kurang cocok dengan dia ini Ibu. Jadi dia itu kayak kayak setiap katong buat tugas dia tuh malas buat tugas begitu, baru kayak katong memberikan pendapat kepada dia sendiri katong pendapat. Harus tugas yang katong tadinya harus kerjanya satu tim, kayak dia membebankan kayak pak katong saja bukan beta saja begitu Ibu. Di dia bagian dia sampai kerja Ibu, dia kerja juga tapi kayak malas-malas begitu, kayak sepangkal begitu. Jadi kita rasa kayak tidak cocok begitu Ibu. Terus kayak setiap beberapa kali satu kelompok dari dia nilai yang dari beta Ibu, padahal tugas itu beta yang sering kerja Ibu. Jadi beta kayak sama Ibu, kayak saya suka, harusnya kayak beta rasa sering cocok dengan dia Ibu. Makanya kita datang ke sini kayak pokoknya intinya beta sering cocok dengan dia, kelompok dengan dia. Sejak kapan masalah ini muncul yang Rizka rasakan? Setiap pembagian kelompok dapat dia Ibu. Setiap pembagian kelompok dapat dia pasti saja dia mengulangi dia perilaku yang seperti itu, yang kayak malas, tidak menerima pendapat dari orang lain, kayak pendapat yang tetap kasih pasti aja sampai dia pasti dia ubah Ibu. Jadi kayak kita rasa kayak sing cocok dengan dia Ibu, kayak sing satu tim dia kayak sing bisa kerja tim begitu, karena ini nilainya untuk memang kerja kelompok tapi nilainya itu individu masing-masing, tapi dia kayak merasa malas begitulah Ibu. Jadi itu kayak kurang cocok di kelompok dia. Apa yang biasanya terjadi ketika kamu menghadapi situasi itu? Marah Ibu, emosi, kayak sing adil begitulah, kayak merasa kayak salahkan dia begitu, kayak salahkan gitu. Kayak kenapa dia sih bisa misalnya kenapa dia dapat nilai bagus begitu ya? Kenapa kita sih bisa dapat nilai sama dia, padahal kita harusnya kita lebih kayak misalnya kita dapat nilai harus lebih tinggi dari dia, karena kita yang lebih di kelompok itu, kita yang lebih kerja lebih banyak daripada dia. Apakah Rizka sudah pernah bercerita sama dia? Sebenarnya bilang kayak dia, maksudnya ini kan kerja kelompok, kayak harus sama-sama. Kenapa kayak dia kerja sedikit dia kasih ke katong kayak maksudnya dalam kelompoknya yang sudah dibagi rata semua masing-masing dapat dia porsi pengerjaannya, bagaimana dia kayak lalai begitu. Jadi tugas itu kayak tertumpuk, jadi nanti mesti katong kelompok teman-teman yang lain ya satu kelompok dia kerjakan apa yang gitu. Kayak katong coba kerja, nanti dia kayak balik yang dia tugas kerja dia limpahkan pak katong, jadi katong tambah tumpuk lagi.
paling Rizka alami? kayak marah begitu ibu. Apa yang terlintas di pikiran Rizka ketika masalah itu muncul? Kayak rasa-rasa lebih baik saya kerja kayak pintar balik tidur sih mau kelo kita kelo dia kayak rasa beta pengen bikin sendiri begitu kayak atas nama beta kelo maksudnya beta sendiri atas nama beta sendiri jangan kelo lagi gitu. Kita rasa itu salah ini. Itu masa kayak kerja kelompok baru ujung-ujungnya satu orang saya yang kerja begitu. Kayak misalnya ada 3 orang begitu, terus yang lain itu kayak kasih beban di 1 orang begitu, kayak saya yang adil begitu ibu. Perasaan setelah menceritakan kepada dia, apakah perasaan Rizka tadi? Kayak lega tapi kayak maksudnya cuma menceritakan bilang pada dia begitu toh kalau sih boleh kayak begitu kayak tim ini harus kayak begini bilang pada dia sih boleh marah sendiri kayak begitu tapi sama saja kayak katanya ini sama-sama tuh harus satu bantu satu begitu yang kayak saya kerja sendiri begitu maksudnya kayak kasih kata sendiri begitu saya kayak bisa bodoh begitu bilang begitu tapi setiap kelompok yang lain dia pasti mengulangi kayak perbuatan yang sama setiap kelompok yang baru dan dia pasti dia kayak begitu. Setelah Rizka menceritakan permasalahan Rizka, perasaan apa yang Rizka alami saat itu? Lega ibu kayak sudah menceritakan apa yang tadi saya alami kayak sudah selesai dan Terima kasih Rizka sudah mau berbicara pada hari ini. Tadi ibu dengar yang Rizka ceritakan itu permasalahan kita dijujukan sama satu teman kelompok. Ibu rasa Rizka harus berani berbicara, berani menunjukkan perubahan seperti Rizka harus berani berbicara dan Rizka harus belajar harus berani mengajak kerjasama dan Rizka juga harus mengontrol emosinya. Rizka harus membangun komunikasi yang baik dan bekerja sama dengan tim yang sehat, tim kelompok. Ya. Alangkah baiknya sebelum kita menutup kegiatan proses konseling individual hari ini, sebelumnya kita mulai dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa mulai